Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Agung dan teman-teman kelas System Base sekalian. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Ramadan. Pada kesempatan ini akan memberikan tutorial pada lab 7 ini yaitu dengan modul-modul attendance, timesheet, contract, dan juga overtime pada UDU 16 SOL. Nah, pada hari ini untuk melakukan beberapa modul-modul untuk lab ini, saya menggunakan menggunakan contoh dari perusahaan PT kita yang sudah diberikan pada lab-lab sebelumnya. Nah, pertama yang dilakukan adalah untuk modul attendance. Nah, yang pasti pertama adalah install modul attendance. Pertama, untuk instalasi modul attendance yang perlu dilakukan adalah dilakukan oleh administrator dan melakukan activation melalui menu apps. Nah, di situ bisa dicari keyword attendance di atas kanan sini dan bisa ditampilkan attendance. Dan biasanya jika sudah mempunyai UDU itu udah otomatis terinstall, tapi jika belum bisa diklik activate. Nah, nanti akan menunggu jika sudah install akan terbuka halaman dari attendance. Nah, untuk tahap selanjutnya dibutuhkan login. Ini untuk contoh menggunakan 3 akun employee. Satu itu akun yang sudah didapatkan dari awal, ya saya mendapatkan A-nya. Lalu kepala dari departemen yaitu senior accountant Atala dan juga kolega dari A-nya yaitu Arya. Nah, bisa dilihat kalau A-nya sudah login dan menekan modul attendance nanti akan terbuka seperti ini dan bisa check in. Sama seperti ini contohnya jika sudah check in nanti akan dikasih tahu jamnya. Lalu sama seperti yang nanti Atala juga dan juga sama dengan Arya. Setelah itu perlu melakukan check out. Nah, check out bisa dilihat setelah mengklik OK dari yang sebelumnya check in. Nanti setelah mengklik check out, tombol check out akan diperlihatkan berapa lama durasi dari check in employee tersebut. Nah, ini ada A-nya, ini ada Atala, dan juga ada Arya. Nah, untuk proses selanjutnya bisa mengecek check in dan check out dari ketiga employee. Nah, yang bisa ngecek adalah kita pada ini adalah administrator. Nah, admin bisa mengecek di menu attendance. Bisa melihat dari sini ada list-listnya yang sudah check in, memiliki tanggal dan waktu dan juga check out tanggal dan waktu dan juga work hours-nya. Nah, attendance bisa juga memasukkan data yang berjumlah besar misalkan. Nah, data tersebut biasanya adalah master data yang bisa dilakukan dengan mengimport dengan tombol favorites import records. Ini kurang lebih mirip seperti mengimport data pada lab-lab sebelumnya. Nah, ketika lab import, misalkan file tersebut adalah file Excel, bisa dites terlebih dahulu untuk mengecek apakah data bisa diimport atau belum. Nah, jika sudah dan aman, data bisa successfully imported dan bisa di-display di halaman modul attendance. Pada pada selanjutnya, sebagai admin, ini untuk mengkonfigurasi eh, aktivasi extra hours yang mengisi field, ada 2 field di sini. Extra hours nanti count extra hours nanti bisa menambahkan start from waktu tanggalnya dan juga tolerance time in favor sama tolerance time in favor of employee. Lalu bisa ini ada analisis attendance pada menu reporting di menavbar ada reporting dan bisa ditampilkan dengan memilih filter dan ini check-innya adalah pada bulan September 2024. Bisa dilihat ini ada beberapa data dari 3 employee. Ada dari A-nya, berwarna biru, Arya berwarna oranye, dan Atala berwarna biru muda. Selanjutnya adalah pada lab ini adalah menggunakan modul timesheets. Nah, kedua melakukan instalasi modul timesheet kurang lebih sama juga. Bisa mencari dengan menggunakan login admin, mencari application dari timesheet di apps dan menggunakan search keyword timesheets. Nah, jika dari Udu sih langsung sudah memiliki timesheet tersebut, jadi tidak perlu activation. Tapi kalau belum, bisa mengklik activate. Jika sudah terinstall, untuk membuat timesheets, pertama pilih modul timesheets yang ada di aplikasi. Nah, nanti akan menekan tombol ini. Pada lab ini kita menggunakan tentu timesheets adalah dari seorang employee yang bekerja tersebut. Jadi yang saya dapatkan adalah A-nya. Jadi bisa langsung timesheets dan mengklik new untuk membuat timesheetsnya A-nya. Nah, untuk lab ini membuat 2 timesheets yang memiliki akumulasi spend hours 12 jam dan 17 menit.
Jika sudah bisa dilihat sini ketika mengklik new ini bisa lihat ada suatu project, ada suatu task yang dibuat dan ada description-nya, lalu ada hour spent. Jadi bisa dibilang kurang lebih misalkan proyek yang pertama adalah 6 jam dan juga proyek yang kedua itu 6 jam dan 17 menit. Bisa jadi akumulasi 12 jam 17 menit. Nah, proses selanjutnya adalah untuk mengimport, menambahkan data timesheets yang berjumlah besar. Ini kurang lebih mirip juga. Namun saya sempat mendapatkan masalah. Jadi pas eh, sama kurang lebih pada di favorites menekan import records dan ketika mengimport file Excel dari attendance ada konflik di mana kalau tidak salah project dan task itu tidak ada di Udo. Nah, workaround yang saya lakukan adalah membuat project dan task di modul projects. Bisa ya di aplikasi ada modul projects dan itu bisa membuat manual project dan tasknya. Ketika itu baru bisa import. Namun kalau misalkan masih juga ya karena data lab ini bisa dibilang lumayan sedikit, ada 3 data doang. Saya sih mengimport manual. Tapi itu juga menandakan bahwa adanya project dan task di modul apps, di modul apps yang project. Lalu ada proses selanjutnya yaitu install modul OpenHRMS Overtime. Nah, untuk modul ekstra ini perlu di-download terlebih dahulu di apps.udu.com, modul 16 OHRMS Overtime. Nah, file tersebut akan mendownload suatu zip overtime yang perlu diekstrak ke dalam folder add-ons pada folder Udu 16 SOL sendiri. Nah, ketika sudah diekstrak file-filenya, perlu edit file yang manifest.py dengan code editor, menambahkan code OHRMS overtime, HR payroll community, dan juga HR contract types pada bagian depends. Bisa dilihat di sini. Jadi ini downloadnya di sini, download versi 16, dan ketika itu diekstrak dimasukkan ke dalam folder add-ons yang ada di Udo 16, lalu mengedit manifest.py. Bisa lihat ini depends, menambahkan hire contract types, payroll community, dan overtime. Nah, ketika sudah menambahkan Udo dengan menggunakan administrator, kita perlu melakukan update app list. Bisa lihat yang ada di navbar, ada di atas sini. Nanti bisa modul update, nanti akan menambahkan modul yang baru. Setelah update app list, modul OpenHRMS bisa dicari dengan menggunakan search dengan keyword overtime. Lalu untuk menginstall dengan mengklik activate. Jika modul berhasil diinstal, akan muncul di bagian menu apps dan dapat dibuka untuk melihat dashboard modul overtime yang ditampilkan seperti ini. Selanjutnya untuk memberikan akses modul kontrak kepada kepala departemen, yaitu yang saya dapatkan adalah Atala oleh admin. Jadi ini user Atala diberikan uh, fieldnya pada kontrak menjadi administrator configuration-nya. Lalu dengan Atala bisa melihat membuka employee untuk memilih employee yang diberikan yaitu punya saya adalah Anya. Ini untuk memberikan hanya suatu kontrak layaknya suatu employee pada suatu perusahaan atau kantor. Nah, Atala bisa menambahkan kontrak tersebut pada bagian yang zero kontrak kontrak ini dengan ditekan, lalu akan menampilkan halaman Anya's contract history. Nah, pada di sini Atala bisa menambahkan dengan mengklik create. Ini mengisi kontrak A-nya sesuai dengan field yang ada di soal lab. Bisa dilihat kontrak start date-nya, structure type, terus working study monthly, ada wage-nya, gajinya per bulan. Terus juga kalau tidak salah di bawahnya ada day wage dan hour wage. Jika sudah mengisi seluruh field, tekan tombol save ada di atas. Di atas ini yang tombol save. Lalu menekan juga tombol running yang ada di pojok kanan atas. Ini untuk menjalankan kontrak tersebut. Nah, setelah itu bisa dilihat pada A-nya kontraknya statusnya running. Proses selanjutnya adalah untuk atur hak akses. Nah, ini login dengan admin, mengatur hak akses dari A-nya dengan kontraknya menjadi employee manager. Lalu ada skenario request overtime dari A-nya itu sendiri. Nah, dari sini admin perlu membuat suatu
cash hour sesuai dengan yang ada di soal lab pada overtime types. Bisa dilihat di sini pada overtime request ada overtime types. Di sini menggunakan admin bisa menambahkan cash hour. Cash hour itu kategori yang per jamnya berapa overtime bonus yang bisa didapatkan. Dengan overtime tersebut adalah cash. Setelah selesai melakukan konfigurasi oleh admin, lakukan login dengan employee. Lalu ya, pada yang saya dapat adalah A-nya, melakukan overtime request dengan menekan new pada modul overtime request. Nah, ketika mengklik new akan terbuka halaman seperti ini dan kita bisa mengisi field-fieldnya dengan namanya, nama A-nya, duration type hour, ada tanggal dan jam, lalu type-nya adalah cash. Ketika sudah eh, bisa status ketika di save akan menjadi waiting. Pertama dari draft menjadi waiting untuk menunggu request dari kepala departemen. Bisa dilihat jika nanti kepala departemen bisa mengaccept atau approve di pojok kiri atas. Ketika sudah approve nanti menunya akan berubah menjadi approve. Tapi sebelum di approve perlu ada cek dulu apakah sebagai kepala seksi akan melakukan pengecekan terhadap modul attendance untuk melihat apakah jam overtime karyawan sesuai dengan yang diajukan. Ini sesuai dengan ada perundang-undangan juga, ada peraturannya. Jika sesuai, tekan tombol approve untuk menyetujui pengajuan overtime. Nah, jika udah approve, nanti di pojok kanan akan berubah menjadi approve dan juga di status akan berubah menjadi approve. Nah, pada kasus ini juga kita membuat jika overtime overtime tersebut nanti ada tidak ditolak, tapi perlunya membuat payslip di halaman payroll. Ini yang membuat adalah kepala seksi dari payroll yaitu Heru dengan membuka modul payroll dan mengklik new untuk membuat payslips yang baru. Dan ini payslipnya tentu untuk A-nya karena tadi accepted approve overtime-nya memberikan dengan sesuai deskripsi dari soal ada normal working days paid, the global leaves ini untuk tambahan dari overtime salary-nya. Dan jika sudah nanti di save akan tertera di menu payroll. Nah, ini adalah kasus menolaknya, kasus jika overtime ditolak, request overtime yang dibuat oleh A-nya ditolak oleh kepala seksi. Nah, untuk contoh ini, misalkan tanggal dan waktunya itu kurang untuk suatu overtime request. Jadi ketika sudah membuat overtime request dengan mengisi field yang kurang lebih mirip, tapi perubahan di date from and date to, setelah mengecek terhadap attendance dari A-nya, sebagai ketua seksi, jika sudah dipastikan request overtime salah, bisa menekan refuse di pojok kanan atas untuk menolak request. Nah, lalu dengan sebagai A-nya bisa melihat overtime request-nya apakah statusnya approve atau refuse. Bisa lihat hours-nya 3 jam, 2 jam yang di refuse. Sekian dari yang cara tutorial modul-modul terbaru untuk lab ini. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Berikut ada pertanyaannya dengan banyaknya attendance yang perlu diimport karena sebelumnya dilakukan secara manual. Ini kurang lebih membuat template baru untuk mengimport master data attendance. Bisa lihat di sini. Jadi ini kurang lebih namanya sama, hanya Atala dan Arya. Ada fieldnya itu check in, check out, dan juga work hours. Lalu soal ketiga, apa yang dimaksudkan tolerance time in favor of company dan tolerance time in favor of employee? Pada konfigurasi count extra hours modul attendance. Nah, tolerance time in favor of company adalah waktu toleransi yang diberikan oleh suatu perusahaan sebelum employee dianggap bekerja overtime. Suatu perusahaan akan memberikan bayaran atas overtime dari employee jika toleransi yang sudah ditetapkan lewat dari waktu yang digunakan oleh employee ketika bekerja. Dan yang kedua ada toleransi time in favor of employee adalah waktu toleransi yang diberikan kepada employee yang mencakup kedatangan lebih awal atau pulang lebih lambat tanpa mengurangi waktu kerja mereka. Toleransi ini memberikan suatu fleksibilitas untuk suatu employee. Soal terakhir adalah jelaskan perbedaan antara overtime request dengan type cash dengan leave. Cash itu jika overtime ditetapkan dengan tipe cash, karyawan akan mendapatkan kompensasi berupa pembayaran atas waktu overtime mereka. Kompensasi ini itu sesuai dengan tarif lembur perusahaan dan akan ditambahkan ke penggajian karyawan. Kalau leave
Overtime ditetapkan dengan tipe lift karyawan tidak menerima pembayaran cash, melainkan kompensasi dalam bentuk tambahan cuti. Jam lembur ini akan dilakukan diakumulasi dan dapat digunakan sebagai waktu istirahat di kemudian hari suatu kebijakan perusahaan. Baik, sekian dari eh, tutorial lab 7 saya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dan kekurangan. Eh, Terima kasih.